dibandingkan menghadiri yang lain. Yang kedua, salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang wajib kita teladani, yang ajaran-ajarannya harus kita pelajari, salah satunya melalui ngaji ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan ngaji hadis arba'in yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, di Marwan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, anillahi, dari Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah memberkahi dan Allah Maha Tinggi, annahu, sesungguhnya Allah qala, berfirman. Jadi ini hadis qudsi, bukan? Jadi hadis qudsi itu ada Quran, ada hadis Nabi, di tengah-tengahnya ada hadis qudsi. Jadi redaksinya, kata-katanya itu kata-kata Nabi, tapi maksudnya itu dari Allah. Tapi jangan dibaca saat sholat. Jadi beda dengan Qurannya itu. Jadi kalau Quran boleh dibaca saat sholat, tapi kalau hadis qudsi meskipun dari Allah nggak boleh dibaca saat sholat. Jadi itu ya. Jadi ini hadis qudsi. Qala, berfirman Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku mengharamkan az-zulma, kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altu, dan aku jadikan kezaliman, bainakum, di antara kamu, muharraman, diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, semuanya kamu itu, dolun, tersesat, ilaman, kecuali orang, ada itu yang aku berikan petunjukku kepadanya. Fastahdu, maka mintalah petunjuk kamu semua ni kepadaku. Ahdi, pasti aku akan memberi petunjukku kepadamu. Yang ketiga, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, semua dari kamu semua itu, jaiun, lesu, lapar, ilaman, kecuali orang, at'amtu, aku beri makanku kepadanya. Fastaqimu, maka mintalah makan kamu semua ini kepadaku. Atim, pasti akan aku beri makanku kepada kamu semua. Yang keempat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, seluruh kamu semua, arin, mohon maaf, tidak berpakaian, ilaman, kecuali orang, kasautu, yang aku beri dia pakaianku kepadanya. Fastaksu, maka mintalah pakaian kamu semua nih kepadaku. Aksu, aku pasti akan beri pakaian kepada kamu semua. Yang kelima, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kamu semua, tuhtiuna, melakukan dosa, billaili, di waktu malam, wan nahari, dan waktu siang, wa ana, dan aku, alfiru, mengampuni, ad-dunuba, semua dosa, jaminan, seluruhnya. Fastaghfiru, maka mintalah kamu semua, minta ampun ni kepadaku. Alfir, pasti akan aku ampuni, lakum, bagi kamu semua. Yang keenam, ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kamu semua, lam tablughu, tidak akan mampu dari menyakitiku, fatadurru ni, maka kamu semua menyakiti kepadaku, walam tablughu, dan kamu semua tidak akan sampai nafi, memberikan manfaat
kepada kekuatan kamu, maka kamu semua memberi manfaat ini kepadaku. Yang ketujuh, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya sungguh awal kamu semua, wa akhirakum dan akhir kamu semua, wa insakum dan jenis manusia dari kamu semua, wa jinnakum dan jenis jin dari kamu semua, kamu semuanya ala atqal birojulin, melakukan takwa, hatinya bertakwa kepadaku, wahidin semuanya minkum dari kamu semua, tidak akan ada menambah dari kata takwaan itu fi mulki dalam kerajaan usaikan sedikit pun. Yang kedelapan, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya sungguh manusia pertama kamu, wa akhirakum dan manusia terakhir kamu, wa insakum dan jenis manusia di antara kamu, wa jinnakum dan jenis jin di antara kamu, kamu semuanya ala afjari qalbin, mempunyai hati yang berdosa, mana kosong tidak akan mampu mengurangi dari perilaku itu min mulki dari kerajaan usaian sedikit pun. Yang kedelapan, hadis yang panjang, nggak apa-apa ya. Sambil mendengarkan terjemahannya, insya Allah pelan-pelan akan mengerti isinya. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya sungguh manusia pertama kamu, wa akhirakum dan manusia terakhir kamu, wa insakum dan jenis manusia di antara kamu, wa jinnakum dan jenis jin di antara kamu, mereka berdiri fi soidin di lapangan wahidin yang satu, fasa'alu maka mereka memohon kepadaku, fa'ata itu maka aku akan kabulkan permohonannya, kulla insanin setiap manusia mas'alah tahu permohonannya, mana koso tidak akan mengurangi dalika yang seperti itu, mimma dari apapun inti yang milikku, illa kama yang khusus kecuali sebagaimana berkurang al-mikyat. Mikyat itu jarum. Idza udkhila jika jarum itu dimasukkan al-bahra ke dalam lautan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya sesungguhnya yang kamu terima itu a'malukum amal perbuatanmu, uksiha lakum yang aku tampilkan kepada kamu, semua waktu kemudian aku sempurnakan, aku berikan iyaha kepada kamu semua amal itu. Faman wajadah maka siapa saja yang menjumpai khairon kebaikan, falyahmad seharusnya dia memuji Allah kepada Allah. Waman dan siapa saja wajah dan menjumpai ghairu dzalika selain itu berarti keburukan, fala yalumanna maka jangan dia mencemooh illa nafsahu kecuali dirinya sendiri. Hadis ini panjang, ada berapa tadi? Ada 9 pokok. Saya menjelaskan dulu. Hadis ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang Nabi dibisiki oleh Allah, tapi kata-katanya sesuai dengan kata-kata Nabi, tapi bisikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan hadis yang biasanya diriwayatkan oleh sahabat. Tapi jangan dianggap ini sebagai Quran. Kan Quran juga kata-kata Allah. Bedanya dengan Quran apa? Kalau Quran itu itu adalah kalam Allah, omongan Allah, semuanya itu adalah Al-Quran. Kalau ini hadis qudsi. Yang kedua, ada riwayat yang sungguh menarik.
Setiap kali sahabat dibacakan hadis ini, itu karena isinya itu luar biasa, sampai ada satu sahabat itu bersimpuh ketika hadis ini dibacakan. Karena mulai pertama sampai akhir itu menunjukkan satu, maha kuasanya Allah, yang kedua maha kayanya Allah. Karena nanti kita bahas satu persatu. Jadi kesimpulannya hadis ini adalah Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya. Dan yang terakhir, Allah maha pengampun. Nanti kita kupas satu persatu. Yang pertama, Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Tapi janji Allah, Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Karena Allah tidak akan mendolimi hambanya, dalam artian kita saat di dunia ini melakukan apapun, sekecil apapun, itu pasti mendapatkan balasan yang sesuai dengan amalan kita. Kalau manusia kan enggak ya. Kadang kalau kita berteman dengan orang itu pura-pura baik di hadapan kita, di belakang menipu kita. Tapi kita melihatnya kan hanya yang di depan itu, tidak mampu melihat apa yang di belakang. Jadi kadang-kadang balasan kita tidak adil. Tapi Allah enggak. Allah itu tahu lahir batin kita. Kalau kita sholat menghadap kiblat, kalau manusia melihatnya ya sholat, tapi Allah sampai tahu hati kita. Sholat itu untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk manusia? Mana tuh Pak? Sholat untuk manusia itu banyak, terutama wayai coblosan kayak ini. Ya saya tahu nama masjid tiba-tiba kecil masjid. Sampai kalau ada orang baik sekarang itu dicurigai. Firman orang ini, jangan-jangan mau nyala. Jadi itu salah satu bentuk kezaliman kita, menilai orang dari lahirnya saja. Kadang-kadang tidak tahu batinnya, tapi Allah tahu lahir batin kita, dan Allah akan membalas sesuai yang kita kerjakan. Ojo khawatir, masuk cari wong welek, tapi kalau Allah menilainya baik, sudah selesai. Karena jangan-jangan kadang ada orang itu yang seperti Nabi Khidir ya. Pernah cerita Nabi Khidir ya, membunuh orang. Tapi jangan ditiru ya. Oh aku Nabi Khidir, aku bawa mati yang ngomong ya gak apa-apa. Misalnya Nabi Khidir itu membunuh, tapi kan kata Nabi Khidir, oh aku bunuh itu perbuatan jahat dikit. Tapi kita nggak boleh niru itu, nanti rusak katanya. Lalu kalau wah itu mungkin rusak, area rusak, makanya dibunuh aja sekarang. Jadi Allah itu maha adil, Allah itu mengharamkan atas dirinya berbuat dolim. Makanya kita dilarang dolim oleh Allah. Dolim itu apa? Satu, syirik kepada Allah itu dolim. Kenapa dolim? Allah itu maha kuasa, maha kaya, maha pengampun. Lalu kita berani-beraninya mensekutukan Allah, apa gak dolim? Mau nyari Tuhan yang model apalagi kalau Allah aja masih kita selingkuhi. Ya Bu, apakah ada Tuhan selain Allah yang pantas kita selingkuhi? Ada nggak? Kita misal usaha sepi, kita yakin Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, tapi kita nggak percaya ya, malah kita melayu ke tempat lain, ke dukun, ke kesucian. Kalau sekadar didoakan nggak apa-apa kan, seperti Nabi pernah mendoakan salah saja didoakan. Tapi kalau sudah ada amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam, hati-hati. Itu dolim yang pertama.
Dolim kepada Allah artinya syirik atau mensekutukan Allah, atau tidak percaya dengan sifat-sifat Allah tertentu, malah kita mempercayai orang lain atau pihak lain yang menggantikan Allah. Ar-Razzaq tadi kan, atau ada pohon besar sekali, kita takut kalau kita tidak kasih sesajen, pohon besar itu akan marah. Itu ngalah-ngalahi Allah. Kita takut kalau keris yang kita simpan itu kalau nggak dikasih makan itu akan kalau hari ini malah membuat hidup kita susah. Nah itu berarti syirik kepada Allah. Terus yakin saja Allah itu maha kuasa, Allah maha mampu untuk itu semua. Dolim yang kedua, dolim pada diri kita sendiri. Artinya apa? Kan kita sudah dikasih ajaran oleh Allah. Iki lakoni, iki tinggal. Lah kalau kita melakukan yang dilarang oleh Allah, itu betul. Karena apa? Yang dilarang oleh Allah itu pasti buruk. Itu dulu yang kita yakini. Yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Buruk untuk kita terutama. Contoh, Allah melarang kita judi. Kira-kira judi itu apik apa elek kita? Nah kalau kita melakukan judi, berarti kita mendolimi diri kita sendiri. Berita terakhir, wong Indonesia itu senang judi, judi online, judi slot dan lain sebagainya. Menurut laporan, wong Indonesia dalam setahun itu 15 triliun uangnya dipakai untuk judi. Bayangkan. 15 triliun. Judi ini pakai 10.000, tapi si judi jutaan. Tapi ini bilang, iya. Nah kalau setahun triliunan. Lah itu koyo-koyo dilungkas oleh penasaran terus. Kapan mainnya? Kemarin saya ceritain ke teman. Pekerjaannya bagus, penghasilannya banyak, tapi nggak ada apa-apa. Usut punya usut, ternyata dia suka judi. Judi online sekarang, tapi kalau dulu kan sembunyi-sembunyi main kartu, judi ayam sabung itu atau dorong. Kalau sekarang bukan kan bisa jadi di masjid pakai judi. Ya itu kita. Udulnya juga murah, ono sing 2.000, ono sing 5.000, ono sing 10.000, dan itu masif di Indonesia. Jutaan orang Indonesia sendiri. Itu dolim pada diri kita sendiri. Karena Allah melarang sesuatu itu pasti buruk kepada kita. Nah kalau kita terjam, berarti kita nggak adil pada diri kita sendiri. Wong wis ngerti elek kok dikerja. Berarti itu contoh yang kedua, mencuri. Mencuri itu dilarang oleh Allah, pasti buruk. Kita masuk penjara. Nek korannya, nek langsung dicekel polisi, bareng nek ketemu masa, hancur. Lah kaya ngono kok dilakoni. Berarti kita dolim pada diri kita. Dolim yang ketiga, dolim pada sesama. Ono tonggone api-api dicelatu nang medsos. Tonggone meneng dirasani sing elek-elek. Saiki ngrasani bahaya. Nek dulu ngrasani kan orang per orang saja. Dimbes nang pojokan jogetan kon. Saiki nek ngrasani, aduh ngeri pakai medsos. Nah kalau sudah tersebar, bagaimana cara menghapusnya? Susah. Status kita bisa kita hapus, tapi kalau status kita di screenshot orang, terus disebar kemana-mana, bagaimana cara kita menghapusnya? Bisa? Tidak bisa. Karena sudah terlanjur tersebar. Kita bisa minta maaf pada orang yang kita rasani,
Tapi yang sudah tersebar, bagaimana cara kita meminta maafnya? Dan itu kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Betapa banyak dosa kita karena itu. Makanya HP ini hati-hati. Makanya kalau tidak bisa ngomong atau status yang baik, mending yang baik itu apa? Benar, waktu yang tepat, berguna. Nek kalau guna nih, nggak usah status. Kadang-kadang terus tombolnya kan ya, wah, urusan ini di status. Tapi kadang-kadang gitu. Itu pesan Allah yang pertama. Jangan dolim kepada orang, jangan dolim kepada diri sendiri, jangan dolim kepada sesama, jangan. Yang kedua, sama saya gabung langsung ke yang tiga. Allah itu maha kaya. Maka ketika kamu lapar dan tidak punya pakaian, mintalah kepada Allah. Bayangkan, dalam hadis lain itu sebutkan gini, bahkan urusan sandal pedot pun itu boleh minta ke Allah. Ya Allah, sandalku pedot, muka-muka dan segimana. Jadi mesti isim ya Allah. Jangan berulang solian isim terus-terusan. Tapi Nabi Allah malah ditongkol. Malah Allah itu senang merintihan hambanya ketika berdoa. Senang sekali. Kalau nggak berdoa, koyo-koyo, hamba itu butuh aku apa orang? Hamba itu jadi butuh aku apa orang? Tapi setiap kita butuh kepada Allah, mintalah kepada Allah. Dalam hadis ini, saat kamu lapar minta Allah, saat kamu tidak punya pakaian minta Allah. Bahkan di hadis lain, saat sandalmu pedot pun minta Allah kepada Allah. Ya Allah, sandal lagi saulan kok pedot. Moga-moga diparingi rezeki. Makanya isi ya Allah, udah Allah berdoa itu kan pelan-pelan ya, gak dengar monggo. Adabnya berdoa monggo. Sholat 2 rakaat ambil wudhu, sholat 2 rakaat terus mohon kepada Allah. Jadi Allah itu karena Allah maha kaya, sampai minta apapun itu bebas, boleh. Oh minta makan aja dalam hadis ini boleh kok. Apalagi minta yang besar-besar. Minta apa? Minta jodoh, minta mantu yang baik, minta anak yang soleh dan solehah, minta ilmu yang manfaat. Urusannya remeh-temeh aja boleh, apalagi urusan yang berat. Ya Allah, moga-moga selamatkan dari neraka. Ya Allah, moga-moga tanpa hisab. Ya Allah, beras tuntas. Beras marah. Gak apa-apa, bebas. Oh habisnya ngomong gitu, bebas. Kalau ini tunggu coba terbandar atau goreng terus. Nanti tahu goreng model jalan gitu ya. Jadi itu yang kedua dan ketiga. Yang keempat, Allah itu maha pengampun. Maka ketika kamu melakukan dosa sepanjang hari, malam, siang, kecuali minta ampun kepada Allah, pasti diampuni. Pasti diampuni Allah. Nabi Muhammad yang pasti dijaga dari dosa saja, itu istighfarnya 70 sampai 100 kali sehari. Apalagi kita yang pasti melakukan dosa, seharusnya lebih banyak lagi. Istighfarnya dia Pak ngomong, ya astagfirullah. Lebih baik dengan ngomong dosa kita hari ini apa? Itu lebih baik lagi. Artinya ada ketulusan. Contoh, ya Allah, hari
hari yang mengatakan tonggoku ya Allah. Jijak gak semojo, tapi jijak ngomong akhirnya ngalor itu, akhirnya ngerasan ya Allah. Jika itu merupakan kesalahanku, dosaku ya Allah. Enaknya dengan ngomong gitu loh, hati kita itu plong-plong. Karena apa? Yang mengganjal itu menjadi lepas dan kita wakilkan kepada Allah dan kita minta maafkan kepada Allah. Jadi nggak apa-apa. Kan kita sholat itu 5 kali. Misalkan tadi sholat asar, kita ngomong dosa setelah duhur sampai asar. Ya Allah, aku mangkat semojo. Lewat-lewat sama bimbingan Allah bukan cukup. Gak semojo ya Allah. Siswa tak harus 10. Ya Allah. Atau ya Allah gak semojo aku ngerana WA sing kapi nangong iki. Nanti sholat maghrib juga gitu. Pengakuan dosa kepada Allah mulai sholat asar sampai sholat maghrib. Sholat isya juga melakukan pengakuan dosa mulai maghrib sampai isya. Gak apa-apa. Makanya Allah mau apa? Kamu itu tiap hari pasti melakukan dosa. Makanya mintalah ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Lah, dan minta ampun itu lebih plong dengan mengungkapkan kesalahan kita. Itu menurut teori psikologinya gitu. Jadi ketika kita minta ampun, awali dengan pengakuan dosa. Biar kita juga ini ya, dosa-dosa kita tadi apa saja. Dan supaya hati kita juga hati yang sensitif. Oh ternyata ini dosa. Oh ternyata ini tidak dosa. Artinya dari mana Pak Tomo? Kata hadis, hati itu kalau bersih, melakukan dosa pasti gelisah. Itu cirinya hati yang masih bersih. Ketika melakukan suatu kesalahan, kalau hati kita itu gelisah, berarti itu dosa. Itu. Jadi kalau usah izin nama Allah, mohon ampun setiap saat. Kalau istighfar tok ya Pak, enggak apa-apa. Tapi ini ada waktu melakukan pengakuan dosa. Itu lebih afdol karena hati kita menjadi lebih plong. Selanjutnya, nah, ini yang paling penting. Kadang kita itu merasa ya, Allah tuh menyampaikan ini, seandainya orang mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, baik dari jenis jin maupun manusia, itu kafir itu tidak mengurangi kemahakuasaannya Allah. Ya Bu ya. Artinya apa? Keislaman kita itu bukan untuk kepentingannya Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Buktinya apa? Masih mulai Nabi Adam sampai orang akhir zaman itu kafir ya. Allah gak paten dari wong Jawa. Gak paten. Karena apa? Yang butuh Islam itu kita, bukan Allah. Atau sebaliknya, seandainya awal manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman itu Islam kan ya, gak dari Allah bangga. Islam senang. Karena apa? Semua itu kembali kepada manusia sendiri. Kalau dia Muslim, maka itu kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. Kalau dia kafir, maka kembali kepada dirinya sendiri. Tidak mempengaruhi status Allah sebagai Tuhan. Mudah mikir gini, kafir terus Allah dari Allah. Tidak sama sekali. Dan ini yang harus kita yakini. Allah gak paten semua orang di dunia ini mulai Nabi Adam sampai akhir zaman kafir. Tidak mengurangi sekecil pun kekuasaan.
Begitu juga sebaliknya. Misal orang itu mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, Islam tidak menambah kemuliaan Allah. Pancet Allah yang makanya yang butuh Islam, yang butuh taat itu bukan Allah tapi kita. Udah dipikir sendiri kalau sudah seperti ini. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Allah. Kita sendiri yang butuh atas keislaman, atas keimanan kita, atas ibadah kita, bukan Allah. Maka apapun yang kita lakukan, itu orientasinya, itu manfaatnya kembali kepada kita sendiri, tidak untuk Allah. Yang selanjutnya ya, karunia Allah itu maha besar. Bahkan seandainya seluruh orang di dunia ini mohon ampun bareng-bareng kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan, dan itu tidak mengurangi satupun kekayaan Allah. Bahkan Allah menyampaikan apa? Seluruh makhluk yang ada di dunia ini, misalkan minta bareng kepada Allah dan dikabulkan semuanya oleh Allah, itu seperti jarum dicelupkan di samudra, diangkat, air yang menempel di jarum itu dibandingkan dengan samudra, banyakkan yang mana? Samudra. Jadi doa-doa yang kita panjatkan dan dikabulkan oleh Allah itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah, tidak mengurangi. Makanya Allah tetap maha kaya. Berapapun yang sudah kita nikmati dari Allah, rezekinya, Allah tetap kaya, tidak berkurang kekayaan Allah gara-gara kita minta. Kan kalau manusia itu kan dijalui dikit kurang kan, di duit juta, dijalui 100, ada sangat. Tapi Allah gak berkurang sedikit. Makanya di hadis lain itu disebutkan gini, yang kita cari di dunia ini, yang dimakan oleh manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, itu hanya 1%. Hanya 1%. Yang disiapkan oleh Allah di akhirat itu 99%. Bayangkan, 1% aja dinikmati orang sedunia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, itu hanya 1%. Padahal kita lihat, kalau kita ingat dari orang dengan strata yang biasa-biasa saja, kita lihat di TV kekayaan orang seperti itu. Ada yang orang terkaya di dunia, siapa namanya Bu? Elon Musk. Itu kekayaannya 3.000 triliun. Biro itu 3.000 triliun. Itu bisa menikmati kemewahan luar biasa. Tapi itu kata Allah, semua kekayaan orang di dunia, di total mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, itu totalnya hanya 1%. Makanya tidak heran dalam ayat-ayat Al-Quran, surga itu digambarkan serba mewah. Serba mewah. Sungai dari madu, sungai dari air susu, sungai dari khomer, bukan khomer yang di dunia ini ya, nggak model yang kita nggak ngerti. Itu baru sungainya. Kalau kita ingin buah-buahnya yang datang ke kita, bukan kita yang mendatangi buahnya. Orang duduk-duduk di atas permadani, di bawahnya ada sungai yang mengalir dengan tumbuhan yang serba hijau. Itu kan gambaran-gambaran kemewahan surga yang disiapkan oleh Allah bagi hambanya yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah, mencari bekal
sebanyak-banyaknya untuk bertemu dengan Allah. Hidup di dunia cuma 60-70 tahun. Itu kata Allah berapa? 2,5 jam saja dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang maha kekal. Makanya pertanyaannya kan gini, kita mau mengorbankan yang abadi di sana untuk sesuatu yang singkat di dunia yang hanya 2,5 jam menurut Allah. Loh Pak Tom, kok bisa 2,5 jam? Lalu satu harinya Allah itu seperti 50.000 tahun. Berarti 60 tahun kita kan seperti Allah 2,5 jam. Apakah kita mau mengorbankan yang kekal abadi di sana dengan sesuatu yang serba singkat di dunia? Tentu tidak. Dan ngaji kita seperti ini itu bagian dari kita menyiapkan bekal. Dengan ngaji kita tahu tuntunan, dengan kita tahu tuntunan akhirnya kita amalkan. Dengan amalan itu kita menyiapkan bekal yang terbaik untuk bertemu dengan Allah. Itu intinya, ngaji kan intinya di situ. Terus yang selanjutnya, nah, saat kita mendapati sesuatu yang baik, memujilah Allah, karena Allah yang beri itu. Tapi jika kita menghadapi sesuatu yang buruk, introspeksi diri. Karena semua yang kita alami yang buruk-buruk itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Apapun, kata orang rame, disimpan dalam hati saja. Karena kadang-kadang kita mempunyai firasat tertentu, aku mari lapo, mari ngono gak suwe aku mengalami hukum. Kadang-kadang seperti itu. Ada nggak yang punya firasat seperti itu? Misal kita baru saja melakukan kesalahan yang hanya kita sendiri yang tahu. Tapi tidak lama kemudian Allah itu balas spontan saat itu juga. Kadang-kadang semua mari lapo ya, tiba-tiba ada masalah di jalan. Misal kita di jalan, kadang macet, kadang udah tak bawa jas hujan, kadang tiba-tiba ono polisi bilang, kadang-kadang biasanya itu dalam kena ada. Nah itu kadang-kadang kita perlu introspeksi. Kira-kira aku mangkari apa ya? Apakah ini bentuk teguran dari Allah? Gara-gara sebelumnya aku melakukan ini. Itu biasanya yang punya firasat kita sendiri. Biasanya yang punya firasat kita sendiri. Makanya penting bagi kita itu punya sensitif terhadap dosa. Kesalahan yang kita lakukan sebelumnya bisa jadi langsung dibalas oleh Allah. Dan itu malah baik menurut saya. Karena apa? Kita langsung diingatkan oleh Allah daripada kalau jenengan Semarang istidraj. Tahu? Istidraj ini kondisi kita baik-baik saja, padahal sholat yang bolong-bolong, padahal dia tombo yang elek, jadi takut Allah dijalui zakat infak sodako ya melingkos saya. Tapi kehidupan kita baik-baik saja, rezeki yang naik terus, anak yang sehat terus, masalah gak tahu. Bisa jadi itu terus diululu mulai. Tahu diululu ya? Nah, bahasa Indonesia saya nggak ngerti saya. Diululu itu apa? Pokoknya kayak terus ya Allah. Tapi tidak semakin dekat kepada Allah, malah semakin menjauh kepada Allah. Itulah terus. Nah kalau yang pertama tadi kita jauh dikit pada Allah langsung diingatkan. Supaya apa? Supaya kembali mendekat kepada Allah. Yang mana? Enak terus banget, tapi taat terus. Itu idealnya. Tapi paling enak
melakukan salah langsung dilempar supaya tidak kebablasan. Yang istidros tadi itu diulur terus sampai meninggal. Mereka diam, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Padahal nikmat yang paling 60 tahun. Tapi di akhirat jauh lebih lama dari 60 tahun. Kita pilih yang mana? Jadi hidup di dunia itu memang di hati kita yang harus sensitif. Yang tahu itu yang kita sendiri kan. Kadang-kadang orang di rumah nggak ngerti. Yang tahu kan kita. Melakukan kesalahan apa langsung diingatkan oleh Allah. Melakukan apa langsung diingatkan oleh Allah. Dan itu baik menurut saya. Daripada diistidros ya Allah, malah kita nggak sensitif sama sekali. Malah jadi sombong dan lain sebagainya. Hidup baik-baik saja, tapi jauh dari Allah. Dikasih nikmat yang banyak tidak semakin dekat, malah semakin jauh. Nah, itu namanya istidros. Kita mungkin pernah mengalami itu kita semua. Satu kali kita diistidros oleh Allah. Pekerjaan lancar, rezeki lancar, anak tidak ada masalah, kehidupan rumah tangga lancar-lancar saja. Tapi sholat wajib terus. Mau coba puasa asik. Kalau pengajian itu ya rasanya. Nah, kalau sudah seperti itu, hati-hati. Jangan-jangan ini istidros dari Allah. Atau sebaliknya, awan diri lupa, sholat yang wis rajin, ono ngaji yo teko, poso yo poso, Senin Kamis. Tapi kok ngomong ae masalah. Jadi bisa jadi itu teguran langsung kontan dari malah kita berterima kasih pada Allah saat itu terjadi. Karena di hadis kan ada banyak cerita. Ketika orang itu sakit, itu kan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Itu adalah cara Allah agar dosa-dosa kita digugurkan. Makanya ketika sakit, ojo ngomel. Makanya di situ kan ini. Fala yalumanna illa nafsa. Ketika kita menghadapi sesuatu yang buruk, ojo ngomel. Bisa jadi itu karena perbuatan kita. Karena perbuatan buruk kita menimbulkan dosa. Dan dosa itu akan Allah kasih tahu cara bagaimana menggugurkan dosa. Lewat sakit, lewat bencana yang harus kita sabari. Kalau dikasih gitu masih malah mengulang Allah, mencaci maki Allah. Itu tambah sakit kan ya? Tambah sakit dosanya. Baik terus ya. Makanya enaknya orang Islam itu kan di situ. Bulan lalu kan cerita kondisi orang beriman itu menakjubkan katanya. Ketika dia senang dia bersyukur itu baik dan menakjubkan. Ketika dia susah dia sabar itu baik dan menakjubkan. Nah, kondisi itu nanti dua itu. Saat ini kita kalau sedang senang bersyukurlah. Maka itu kebaikan untuk kita. Kalau saat ini kondisi kita sedang susah, bersabarlah. Karena itu kebaikan dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Seperti itu. Ya kita berdoa bersama-sama kepada Allah agar Allah memberi pesan kepada kita lewat Nabi dengan hadis qudsi itu bisa kita amalkan. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat kita. Nggak apa-apa. Urusan akhirat kita doa. Urusan dunia kita berdoa kepada Allah. Dan kita selalu mohon ampun kepada Allah karena kita tahu kita selalu berdosa. Setiap sholat mohonkan ampun untuk dosa-dosa sebelum sholat itu. Sholat subuh kita mohon ampun kepada Allah dosa yang kita lakukan setelah sholat asar sampai sholat isya sampai subuh. Saat zuhur tiba kita mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa yang kita lakukan
mulai sholat subuh sampai sholat zuhur datang. Sholat asar kita berdoa lagi kepada Allah. Begitu seterusnya. Dan itu insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tanpa kita minta ampun kepada Allah, yang kecil-kecil itu pasti hapus. Karena dalam hadis, sholat yang satu ke sholat yang lain itu menghapuskan dosa. Jadi kalau kita sholat asar, setelah itu sholat maghrib, maka dosa di antara itu hapus. Yang kecil-kecil, tapi kalau yang besar, yang agak besar itu harus kita sebut secara khusus kepada Allah supaya dia ada pertanyaan? Gak ada? Dosa itu ada yang karakternya kepada Allah, ada yang dosa karakter kepada manusia. Allah tidak membatasi waktu mana dosa yang kita diampuni dan tidak. Misalkan sing ketika umur 18 sampai 20 kan diampuni, nanti 21 sampai 25 diampuni tidak. Sepanjang hayat kita, kalau kita merasa kita punya kesalahan dengan Allah, yang itu khusus dengan Allah, itu pasti diampuni oleh Allah. Kecuali yang agak sulit itu syirik itu. Syirik itu dalam sebuah ayat, aku akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Dan dosa syirik itu akan menghapus semua kebaikan kita. Jadi misal kita syirik kepada Allah saat itu, maka kebaikan sebelumnya hilang. Materi kan itu. Tapi kata para ulama, dosa syirik pun masih bisa diampuni, tapi resikonya besar sekali. Resikonya besar sekali. Ya kalau sempat, kalau tidak, gitu kan? Tapi kalau dosa dengan sesama manusia, Allah tergantung yang kita sakiti. Misal kita pernah menyakiti si A, kita minta ampun, ya Allah, aku pernah menyakiti hatinya si A. Ya kita ampuni sampai kamu minta maaf pada si A. Kalau tidak minta maaf kepada si A, padahal si A itu masih hidup, Allah tidak akan pernah mengampuni. Dan nanti itu akan dipertimbangkan Allah dia. Ya. Dengan cara apa? Diambil pahala kita, dikasihkan si A. Pahala kita habis, dosanya si A diberikan kepada kita. Makanya hati-hati itu. Dosa dengan Allah itu bukan saya bilang mudah ya, tapi Allah kasih kesempatan yang luas untuk mengampuni. Tapi kalau dosa itu melibatkan manusia yang lain, maka syaratnya tambah satu, harus minta maaf kepada yang kita sakiti. Termasuk pernah kita ambil barangnya, kita pernah ambil hartanya, kita sakiti hatinya, kita pernah lukai fisik maupun perasaannya, maka harus minta maaf pada yang bersangkutan, baru Allah mau mengampuni. Ini koyok ini enaknya dia. Iya kalau kita kenal, kalau gengsi kita nggak tinggi, karena kita kalau mau minta maaf kan gengsinya yang muncul duluan. Apa aku kalau orang yang meninggal kita paksa kepada Allah, minimal keluarganya kita kasih tahu. Kalau itu berkaitan dengan harta benda, mending kita sampaikan. Aku biar tahu juga duitmu, tahu utang rambayar nang bapak ibumu biar saya kita sahur melalui kamu. Sampai bismillah kepada Allah, semoga Allah pun, karena kita baru dikasih saat itu, baru dikasih kemampuan saat itu. Soal nanti Allah nggak terima permintaan maaf kita, yes,
pasrah ya, resiko kita. Karena saat itu tidak cepat-cepat minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi makanya kalau pulang dari sini Bu, itu bila perlu punya catatan. Aku utang sosok itu tak bayar. Kamu perlu catat sendiri. Kalau sampai kandang orang bujuni, kalau sampai kandang orang anak-anaknya, jadi sambil nyekes mari dicetak, tak bayar, tak bayar. Nah, repotnya kalau nggak mau bayar, dipikirin uring ini tak. Lainnya Allah itu menyiapkan hari akhir sebagai tempat pengadilan perbuatan kita semua. Kalau jenengan ini pernah disakiti, terserah sampai ampuni itu hak sampai, tidak diampuni itu hak sampai. Dari sampai itu sebenarnya akhirat tak jauh ini pahala itu sama dosaku tak kuat ngomongin. Itu haknya sampai. Tapi kata Allah apa? Memaafkan jauh lebih baik daripada menyimpan. Pernah ada teman saya ini meninggal, teman sekolah saya meninggal. Terus saya ngobrol dengan orang lain yang kebetulan kenal dengan teman saya. Oh iya, pernah tentang aku itu. Lalu saya langsung telepon anaknya. Bapakmu beli utangan si A. Sampai insya Allah tak ngerti. Ujungnya ibu sampai juga tak ngerti. Tak telepon ya. Terserah sampai ngomong-ngomong. Dan dihalal sama yang mengutang. Akhirnya saya bukan. Kebetulan saya lagi ngobrol. Mas, sampai dia kamu utang itu sekian juta. Terus gimana sekarang ya? Lah apa-apa. Tapi daripada itu toh mending anaknya saya telepon juga. Anaknya saya telepon, saya suruh ngomong langsung. Ya akhirnya penghalalan itu terjadi. Karena apa kan mayat kalau masih punya hutang, Nabi juga nggak mau ngimami loh sholat mayatnya. Makanya Nabi sebelum sholat jenazah itu pasti tanya, mayat ini punya hutang atau tidak? Punya Nabi, selesaikan dulu. Saya nggak mau ngimami orang yang punya hutang. Ayam. Tapi kalau keluarga saya menanggung hutang semuanya, Nabi baru ngimami. Tapi kalau nggak ada yang menanggung hutangnya, Nabi nggak jadi ngimami. Sampai ada pihak keluarganya yang mau nanggung hutang. Makanya sepulang ini nggak apa-apa diam-diam saja. Dia utang nang iki piro, dia utang nang iki piro, dia utang nang iki piro. Takutnya loh, kan banyak kejadian ya. Suami utang, istrinya nggak ngerti, sampai diparani ngomong. Kalau urusan dunia gampang bu, dibayar selesai. Tapi kalau urusan akhirat itu loh. Kita bayarnya pakai apa? Kita berangkat ke sana nggak punya ATM, nggak bawa kartu kredit, nggak bawa emas berlian, hanya bawanya pahala saja. Seperti itu. Pak, saya pernah banyak ya. Oh. Saya suruh ibu Pak. Terus dia pulang ke kamar. Lalu saya kejar nggak ketemu orang. Iya. Saya memutuskan. Bukan orang daerah sini. Nggak kenal saya. Iya. Saya sama dia. Terus saya taruh di masjid, saya atas namakan, tapi nggak tahu namanya kok. Nama apa? Tidak beda tadi. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um pernah membahas itu. Dan kata Imam Syafi'i, untuk hutang kepada orang yang sudah tidak kita ketahui lagi keberadaannya, anak keturunannya juga tidak kita ketahui, maka masukkan pada tempat untuk kemaslahatan masjid. Pinjaman seperti punya pinjaman, terus orangnya meninggal itu. Anak cucunya kita ketahui enggak?
Kalau anak cucunya masih bisa kita lacak, lebih aman kita lacak dulu anak cucunya. Oke, jadi nanti kita sampaikan, Dek, dulu saya pinjam kepada bapak atau ibumu, tapi saya belum mampu waktu itu untuk membayarnya. Nah sekarang saya punya kemampuan bayar, tapi bapak ibumu sudah meninggal, ini sekarang saya bayar. Dengan niat membayar utang, tapi ada kendala yang bersangkutan sudah meninggal. Tapi bismillah, bayar. Soal nanti sama keluarganya dinikmati karena ahli warisnya nggak apa-apa, atau dimasukkan ke fasilitas publik, masjid, panti asuhan atau apa, terserah. Yang penting kewajiban kita membayar sudah tuntas. Nah, bagaimana kalau ahli warisnya juga kita tahu Ustaz? Ya kata Imam Syafi'i, bismillah kita masukkan ke masjid, panti asuhan, sekolah, TPA, anak yatim. Itu bagian dari usaha kita untuk menghalalkan hutang-hutang kita kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kita niati untuk membayar hutang, tapi ada kendala kita tidak mengetahui lagi keberadaan. Jadi kalau itu lebih aman daripada mau jangan. Kalau itu malah dengan sengaja tidak ya. Oke, cukup? Ya. Ada? Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.